Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi yang bahagia ini semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah, taufik dan juga karunia-karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memulai mengkaji sebuah kitab yaitu Tazkiyatun Nufus. Tazkiyatun Nufus yaitu membersihkan hati, ya, membersihkan hati. Dan ini adalah kitab yang dikumpulkan oleh pengarangnya dari beberapa buku ulama seperti bukunya Imam Ibnul Qayyim, kemudian bukunya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan juga bukunya Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Dan beliau mengumpulkan mau'izah ataupun pesan-pesan yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, hal-hal yang membersihkan jiwa ataupun ar-raqa'iq, perkara-perkara yang bisa melembutkan hati. Dan ini tentunya sangat penting untuk kita pelajari, kita sampaikan, sama-sama kita saling mengingatkan untuk selalu membersihkan jiwa kita ini. Karena namanya jiwa manusia pada dasarnya selalu mengajak kepada keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sesungguhnya jiwa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Kalau tidak dikontrol maka sangat berbahaya. Bisa-bisa seorang hamba itu terlena dengan kehidupan dunia dan tanpa dia sadari dari tujuan dia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sampai dia meninggal dunia. Seperti itu terus modelnya, dalam kelalaian, dalam kelengahan, dan dia akan menyesal. Kita tidak ingin menyesal di kemudian hari. Kita ingin membersihkan jiwa itu agar begitu bertemu dengan Allah betul-betul jiwa kita sudah suci. Dan kalau jiwa kita sudah suci tentu akan diridhoi oleh Allah, kemudian akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan orang-orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang salim, itulah mereka yang akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan karunia yang besar berupa surga. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, yaitu hati yang sudah suci, hati yang sudah bersih dari noda-noda dosa dan kesalahan. Satu saja dosa yang kita bawa untuk menghadap Allah maka tidak akan berhasil, tidak akan diterima oleh Allah. Pasti harus dibersihkan dulu dosa itu. Nabi Adam alaihissalam, beliau di surga, pernah tinggal di dalamnya, hidup di dalam surga, namun hanya melakukan dosa satu kali saja langsung dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga tidak layak untuk orang-orang yang berdosa. Kalau mau masuk surga harus dibersihkan dulu dosa-dosanya. Kalau masih ada tersisa satu saja dosa dalam dirinya, tidak akan masuk surga, tidak diizinkan oleh Allah masuk surga. Harus semua dosanya sudah bersih dahulu.
Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia masih membawa dosa, belum bersih dosa-dosanya, dia harus dibersihkan. Apakah nanti di kuburannya dibersihkan? Kalau di kuburan belum selesai, nanti akan dilanjutkan di padang mahsyar. Kalau di padang mahsyar juga ternyata belum selesai, barulah nanti akan dibersihkan di dalam neraka. Ya, dibersihkan dalam neraka sampai betul-betul dosanya hilang, dosa-dosanya habis, barulah diizinkan oleh Allah untuk masuk surga. Nah, kita ingin ketika Allah kasih kesempatan kita hidup ini, kita betul-betul gunakan untuk tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa ini agar jiwa yang suci dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di antara kenikmatannya adalah mengutus para rasul. Allah mengutus para rasul itu di antara tujuan mereka adalah untuk mensucikan jiwa manusia. Jadi jiwa manusia itu untuk tingkat kotornya itu bertingkat-tingkat. Ada yang kotornya itu sudah sangat parah. Ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini tingkat kotor hatinya itu sudah sangat parah, sudah sangat akut, yang harus segera dibersihkan, yaitu segera menerima dan mengimani ajaran para nabi tersebut. Kalau dia tidak beriman, tidak menerima ajarannya para nabi itu, berarti dia hatinya kotor dan pasti tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Dia akan masuk neraka selama-lamanya. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah utus untuk kita adalah untuk membersihkan jiwa manusia. Sebagaimana juga ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah sudah selesai, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara konten doa beliau yaitu Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, ya Rabb kami, utuslah untuk mereka, yaitu untuk penduduk Mekah ini. Setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim mendoakan untuk penduduk Mekah ini. Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, utuslah untuk mereka penduduk Mekah ini rasulan minhum. Seorang rasul dari kalangan mereka, dari sukunya mereka, dari kalangan mereka, dari bangsa manusia juga, bukan bangsa yang lain, tapi bangsa mereka sendiri. Tujuannya apa? Yatlu alaihim ayatika, yang mana Rasul ini akan membacakan ayat-ayatmu kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, dan Rasul ini mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, yaitu penjelasan-penjelasan dari Al-Quran yang biasa ditafsirkan dengan as-sunnah. Jadi ketika Allah mengatakan Alkitab itu Al-Quran, wal hikmah itu artinya sunnah, ajarannya Rasulullah. Rasulullah mengajarkan Alkitab dengan hikmah, dengan sunnah beliau, penjelasan-penjelasan dari beliau. Wa yuzakkihim, dan Rasul ini mensucikan mereka. Mereka yang sebelumnya sudah kotor, mereka yang sebelumnya bahkan sudah di ujung jurang kebinasaan, atau sudah di ujung jurang api neraka. Sedikit lagi mereka akan terjatuh ke dalam api neraka. Itu kondisi para sahabat. Kebanyakan para sahabat sebelum diutusnya Rasulullah, mereka itu sudah di ujung. Kalau meninggal dunia belum diutus Rasulullah, mereka meninggal dunia dalam kondisi kafir. Ya. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah mengutus Rasul dari kalangan mereka, atau Rasul di tengah-tengah mereka, yang mana Rasul ini mensucikan jiwa mereka yang sebelumnya menyembah berhala, yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan, sebelumnya tidak bisa beribadah karena tidak tahu ibadah yang benar, atau tidak mengenal Tuhan yang benar. Yang mereka dapati hanya Tuhan-Tuhan yang batil, itulah yang mereka sembah. Nah, dengan adanya Rasul ini yuzakkihim, mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Jadi inilah
Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul adalah untuk mensucikan jiwa manusia. Oleh karena itu, beruntunglah mereka-mereka yang sudah sadar, yang selama hidup ini dia sudah sadar dan dia punya kecenderungan untuk mensucikan hatinya, karena dia tahu kalau hatinya tidak disucikan sangat berbahaya, dia bisa-bisa tidak selamat. Dan dia mulai paham kalau disucikan hatinya itu dia akan selamat. Sebagaimana Allah itu mengilhamkan kepada manusia dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, kami kasih naluri, bawaan fitrah manusia. Setiap manusia sudah dikasih bekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami bekali jiwa itu dengan fujur maupun takwa. Kami kasih jalan keburukan maupun jalan kebaikan. Dua-duanya diberikan kepada manusia. Lalu kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mau mensucikan jiwanya. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Baik. Di sini kitab Tazkiyatun Nufus yang dikarang oleh Dr. Ahmad Farid, ya, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Iskandaria, ya, Iskandaria, Mesir. Dan tadi kita jelaskan bahwa ini kitab beliau ambil dari 3 buku atau 3 karangan ulama, dari karangannya Imam Ibnul Qayyim, karangannya Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dan juga karangannya Imam Al-Ghazali yang beliau kumpulkan dalam kitab yang cukup ringkas yang dikenal dengan Tazkiyatun Nufus, ya. Metode untuk membersihkan jiwa, wa tarbiyatuha, dan mendidiknya, ya, karena jiwa ini perlu dididik. Kalau tidak dididik, dia tidak mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan itu sangat berbahaya bagi jiwa itu. Lalu di sini beliau menulis muqaddimah, pendahuluan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah. Kita memujinya dan kita memohon pertolongan kepadanya dan kita memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billah atau wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kita pun berlindung kepada Allah dari keburukan anfusina, keburukan jiwa-jiwa kita. Ya, yang dimaksud dengan keburukan jiwa-jiwa adalah keburukan batiniah. Keburukan hati. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan hati. Wa min sayyiati a'malina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan perbuatan-perbuatan kita alias perbuatan lahiriah. Jadi kita berlindung kepada Allah dari dua-duanya, berlindung dari keburukan batiniah dan kita pun berlindung dari keburukan lahiriah. May yahdihi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa saja yang Allah sesatkan, ya, atau siapa saja yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya selama-lamanya. Mungkin orang bisa menghalang-halangi dakwah ketika ada yang mau berdakwah. Mungkin ada orang yang menghalang-halangi dakwah ketika ada pengajian. Mungkin ada orang yang membubarkan pengajian itu. Tapi namanya hidayah, tidak ada yang bisa menghalangi. Hidayah Allah bisa datang kapan saja, hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, dan hidayah Allah tidak bisa dihalangi dengan cara apapun. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk menghalangi agar hidayah itu tidak sampai kepada orang itu, tapi kalau Allah sudah berkehendak untuk memberikan hidayah itu kepada orang itu, maka tidak ada yang bisa menyesatkan selama-lamanya. Kemudian wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sudah Allah sesatkan, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan petunjuk selama-lamanya. Walaupun dia hidup di lingkungan yang banyak sebab-sebab datangnya hidayah. Dia hidup di lingkungan orang-orang soleh,
bahkan dia punya tetangga orang soleh, atau dia punya saudara orang soleh, atau dia punya orang tua, sekalipun orang tuanya orang soleh, kalau Allah tidak berkehendak untuk memberi hidayah kepada orang itu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hidayah selama-lamanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Dan kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Nabi Muhammad adalah hamba yang mana tidak bisa diposisikan menjadi Tuhan. Manusia, beliau hanya manusia biasa, tidak bisa dikultuskan. Wa rasuluhu, beliau adalah seorang rasul, utusan Allah, yang setiap ucapannya adalah dari Allah, adalah wahyu yang Allah berikan. Setiap perintah-perintahnya adalah wajib untuk dikerjakan, setiap larangan-larangannya adalah wajib untuk ditinggalkan. Dan semua berita-berita, informasi-informasi dari Rasulullah harus dipercayai, harus dibenarkan, tidak boleh kita dustakan, karena beliau adalah seorang rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga selawat Allah terus melimpah kepadanya, kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua juga terkena salawat dari orang-orang yang bersolawat. Baik, salawat Allah kepada Rasulullah adalah pujian Allah kepada beliau. Allah memuji beliau di hadapan para manusia atau di hadapan para makhluk. Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keluarga Rasulullah termasuk kita semua ini, ya, kita semua ini juga keluarganya Rasulullah. Jadi para ulama ketika menafsirkan wa ala alihi dan juga keluarganya atau dan juga ahli baitnya, maksudnya adalah termasuk umatnya. Ya, umatnya juga termasuk keluarganya Rasulullah. Baik. Kemudian tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, merupakan salah satu tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tadi kita jelaskan bahwa Rasulullah atau para rasul diutus oleh Allah untuk tazkiyatun nufus, untuk membersihkan jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah atau dalam surat-surat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang telah mengutus fil ummiyina rasulan, pada masyarakat ummi, masyarakat yang awam, yang tidak tahu sama sekali tentang agama, rasulan, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan itu dari suku mereka sendiri, kemudian dari bangsa mereka sendiri atau jenis mereka sendiri, yaitu jenis manusia. Allah tidak mengutus rasul dari jenis jin maupun dari jenis malaikat, tapi Allah mengutus rasul dari jenis manusia. Dan jenis manusia itu sangat mudah untuk bisa saling mengajari satu sama lain, karena satu jenis atau sama-sama manusia. Berbeda kalau rasul itu dari kalangan malaikat atau dari kalangan jin yang mungkin berbeda jenisnya, ya. Jadi manusia kesulitan untuk menerima informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan karunia Allah, Allah mengutus rasul itu dari kalangan manusia. Atau dari jenis mereka, atau dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari suku mereka sendiri, yaitu dari suku Quraisy. Allah mengutus rasul itu. Namun justru orang-orang Quraisy mereka malah mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang membacakan untuk mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka. Jadi metode Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati manusia
yaitu dengan ayat-ayatnya. Dan Rasulullah ketika membersihkan hati manusia hanya dengan ayat-ayatnya, ayat-ayatnya Allah, yakni Al-Quran. Semenjak Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, berubah drastis kehidupan manusia. Yang awalnya dalam kejahilan, yang awalnya mereka dalam kehidupan yang yang tidak teratur, masyarakat yang sudah rusak. Tapi begitu Rasulullah mendapat wahyu, sejak wahyu pertama di Gua Hira, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, lalu beliau mulai mengajarkan Al-Quran itu kepada manusia. Disitulah mulai nampak perubahan di tengah-tengah masyarakat. Maka inilah metode yang terbaik untuk kita merubah suatu tatanan kehidupan. Seburuk apapun tatanan kehidupan, seburuk apapun kondisi suatu masyarakat, maka gunakan Al-Quran untuk membersihkan mereka, untuk mensucikan, untuk meluruskan masyarakat yang sudah menyimpang tersebut. Selain Al-Quran tidak bisa. Mungkin ada orang yang ingin meluruskan kondisi masyarakat yang sudah rusak dengan berbagai upaya, dengan berbagai teori-teori buatan manusia, tidak bisa berubah. Kita punya cara terbaik, dan itu cara dari Rabbul Alamin, cara dari Allah untuk mengatur dan untuk membersihkan manusia dari penyimpangan, untuk membersihkan masyarakat dari tatanan yang sudah rusak, yaitu dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu diajarkan kepada masyarakat, nilai-nilainya, ajaran-ajarannya, jadi bukan Al-Quran cuma dibacakan begitu saja tanpa orang paham apa itu maknanya, tapi kita ajari nilai-nilai Al-Quran kepada masyarakat, itu akan membawa perubahan yang besar bagi masyarakat kita. Tidak hanya ini bagi masyarakat, termasuk sebelumnya untuk masing-masing individu. Kalau kita ingin masing-masing individu itu baik, maka dengan Al-Quran, menanamkan ajaran Al-Quran pada tiap-tiap individu manusia. Kalau kita ingin anggota keluarga kita, dalam keluarga kita semuanya baik, maka kita ajari anggota keluarga kita ajaran-ajaran Al-Quran. Dan kalau kita ingin agar masyarakat kita, satu kampung, satu wilayah, satu negara, bahkan satu dunia ini supaya baik, maka dengan Al-Quran. Dan ini sudah terbukti. Sudah atau belum? Sudah terbukti. Rasulullah terbukti mengajari manusia, dan terbukti manusia berhasil keluar dari kejahilian. Ya. Dengan Al-Quran, Rasulullah bisa membawa masyarakat dari jahiliyah menuju masyarakat yang terang benderang. Masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan, akhirnya mengenal Tuhan. Masyarakat yang sebelumnya berbuat kemungkaran, akhirnya meninggalkan kemungkaran. Dan itu semua dengan Al-Quran. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Dan Rasulullah SAW memang semasa hidupnya sudah membuat sebuah pola, ya. Beliau punya pola pengajaran bagaimana untuk mensucikan manusia, sehingga sampai beliau meninggal dunia pun para sahabat hanya mengikuti pola itu. Jadi pola pengajaran seperti apa, kemudian pola dakwanya seperti apa. Jadi para sahabat cuma meniru Rasulullah SAW, dan itu berhasil. Ya, masyarakat berubah, kemudian Islam itu tersebar di berbagai penjuru dunia, bahkan kaum muslimin bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang sangat kuat, bangsa-bangsa adidaya di saat itu yang orang mustahil berpikir bisa dikalahkan. Bangsa Persia, bangsa Romawi, di saat itu orang tidak ada kepikiran untuk bisa mengalahkan bangsa-bangsa itu atau kerajaan-kerajaan itu. Tapi datangnya Islam, Islam bisa mengalahkan mereka, dan Islam bisa tersebar di segala penjuru dunia. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka Alkitab yaitu Al-Quran, wal hikmah yaitu hikmah, hadis-hadis.
Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelumnya mereka itu betul-betul berada di kesesatan yang nyata. Ya, bayangkan para sahabat itu sebelum datangnya Islam atau sebelum didakwai oleh Rasulullah, mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata sesat, yang menyembah patung, yang menyembah berhala, menyembah Lata wal Uzza, kecuali yang lahir ketika sudah ada Islam. Mereka bapaknya masuk Islam, kemudian anaknya lahir, lalu anaknya dididik langsung oleh Rasulullah SAW, barulah mereka tidak sempat atau belum menemui berhala-berhala itu, atau mereka tidak menemui berhala-berhala, mereka langsung Islam. Adapun para sahabat yang usianya mereka sudah dewasa sebelum Rasulullah diutus, maka mereka tidak terlepas dari menyembah berhala. Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, rata-rata para sahabat itu menyembah berhala. Ya. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan Abu Bakar tidak pernah sujud sama sekali kepada patung. Ya. Selama masa jahiliyah, selama hidupnya Abu Bakar tidak pernah sujud kepada berhala. Ya. Adapun kebanyakan sahabat mereka di dalam kesesatan. Namun begitulah Allah mensucikan hati manusia. Karenanya siapapun yang mengharapkan Allah Azza wa Jal dan hari akhir mesti memperhatikan kebersihan jiwanya. Ya. Ini kata beliau, siapapun yang ingin mengharapkan Allah, yaitu ingin bertemu dengan Allah, ingin mendapatkan balasan-balasan yang istimewa dari Allah, dan mengharapkan keselamatan di hari kiamat, maka dia lebih memperhatikan kebersihan jiwanya. Ya. Jadi sekarang kita tanyakan dalam diri kita, betapa antusiasnya, sejauh mana kita punya antusias untuk membersihkan jiwa-jiwa kita, untuk membersihkan diri kita. Semakin besar antusias kita untuk membersihkan jiwa, berarti memang iman kita kepada hari kiamat, iman kita kepada Allah sudah cukup besar. Tapi kalau antusias kita kurang besar untuk membersihkan jiwa itu, maka ini bertanda kalau iman kita kepada hari akhir, iman kita kepada Allah, iman kita kepada surga, kepada neraka, ini mungkin kurang besar. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan kebahagiaan seorang hamba tergantung kepada tazkiyatun nufus. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an setelah disebutkan 11 sumpah secara berurutan, satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hal lain. Ya. Jadi Allah telah menjadikan kebahagiaan seorang hamba itu bergantung dengan sejauh mana dia membersihkan jiwanya. Semakin dia membersihkan jiwanya, semakin dia mendapatkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan seseorang itu tergantung sejauh mana dia membersihkan jiwanya. Kalau dia hanya sedikit membersihkan jiwanya, maka sedikit yang dia dapatkan dari kebahagiaan. Semakin banyak dia membersihkan jiwanya, maka semakin banyak pula dia mendapatkan kebahagiaan. Ini baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah sebanyak 11 kali atau menggunakan 11 media sumpah untuk menjelaskan satu hal, ya. Menjelaskan keistimewaan orang-orang yang membersihkan jiwa mereka. Disebutkan dalam surat Asy-Syams, ya. Allah telah bersumpah di dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Surat Asy-Syams ayat 1 sampai ayat 10. Di sini banyak sekali Allah menggunakan
media sumpah. Yang pertama Allah bersumpah dengan matahari dan juga bersumpah dengan matahari dan juga waktu duhanya. Wasyamsi wa duhaha, ya, demi matahari dan juga waktu duhanya. Yang kedua wal qamari idza talaha, dan demi rembulan apabila telah mengikuti. Maksudnya telah mengikuti cahaya matahari itu. Karena rembulan tidak memiliki cahaya sendiri, tapi dia memantulkan dari cahaya matahari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang telah mengikutinya, yaitu mengikuti cahaya matahari. Kemanapun matahari berada akan diikuti oleh rembulan. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang idza jallaha, setelah apabila sudah menyingkap, ya. Jadi setelah malam datang siang, maka dia telah menyingkap gelap gulita tersebut. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila telah menutupi, ya. Ketika datang malam hari dia akan menutupi cahaya itu menjadi gelap. Was samai wa ma banaha, demi langit dan apa-apa yang telah dibangunnya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan apa-apa yang telah didatarkan, atau apa-apa yang telah dan apa-apa yang telah dibuat rata ataupun datar. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa-apa yang ada dalam jiwa mereka itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, jalan fujurnya, jalan kefajiran maupun jalan ketakwaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan satu hal dengan banyaknya sumpah ini. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang-orang yang telah membersihkan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Jadi menurut penulis di sini, beliau menyebutkan Allah menggunakan 11 sumpah, ya. Kalau kita hitung demi matahari, kemudian demi bulan, demi siang, demi malam, kemudian demi langit, demi bumi, demi jiwa, ya. Baik, di sini ada 7, ya. Allahu a'lam, ya. Atau mungkin maksud beliau adalah wasyamsi wa duhaha, ya, waktu duha juga dihitung, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, Allah bersumpah dengan banyak sumpah ini untuk menegaskan atau untuk menjelaskan betapa beruntungnya orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan juga untuk menjelaskan betapa meruginya orang-orang yang mengotori jiwanya. Mengotori jiwanya artinya ya tidak mau mensucikan jiwanya. Jadi jiwa ini selalu kotor, dan kalau tidak dibersihkan maka dia akan selalu kotor, ya. Setiap dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu tentu akan mengotori jiwa itu. Maka segera harus dibersihkan, harus ditobati dosa-dosa itu, atau selalu membaca istighfar, selalu menjalankan amal soleh. Dengan semua itu bisa membersihkan jiwa-jiwa itu. Kata tazkiyah berarti membersihkan atau mensucikan. Karena itulah sedekah harta dinamakan zakat, ya. Tazkiyah itu maknanya adalah mensucikan atau membersihkan. Sebagaimana kita mengenal ada istilah zakat, ya. Istilah zakat, ya, zakat itu bermakna mensucikan, yaitu mensucikan harta orang tersebut. Agar hartanya menjadi suci, maka dia keluarkan zakatnya. Kalau dia tidak keluarkan zakatnya, berarti hartanya tidak suci. Dan termasuk zakat adalah untuk membersihkan hati. Jadi zakat itu kata para ulama tidak hanya untuk mensucikan harta saja, tapi untuk mensucikan hati. Mensucikan harta dari hak-haknya manusia yang ada pada harta itu. Jadi kalau kita sudah punya
kita punya harta dan sudah sampai pada nisabnya, sudah sampai haul, maka di situ ada jatah orang lain. Ada jatah orang-orang yang berhak menerimanya, yang harus dikeluarkan, harus disucikan, karena itu bukan hak kita. Ya, sesuatu yang bukan hak kita, kemudian kita tetap pegang, kita tetap miliki, itu berarti harta kita tercampur. Contoh, harta kita ada 10 miliar misalkan, kemudian dalam 1 tahun dia sudah sampai nisab dan sudah sampai haul, mungkin dia keluarkan zakat sekian, mungkin 100 juta dan seterusnya ya. Mungkin dia keluarkan zakat, contoh saja ya, 100 juta. Ternyata dia tidak keluarkan zakat, itu berarti 10 miliar sekarang bercampur dengan 100 juta tadi. Berarti kotor, bercampur dengan hal-hal yang kotor, karena itu bukan milik dia yang 100 juta itu. Dia harus zakatkan atau dia keluarkan hartanya itu. Termasuk untuk membersihkan harta adalah membersihkan harta dari campuran-campuran harta yang tidak halal. Karena kita tahu bahwa penghasilan kita itu belum tentu murni 100% halal. Dan namanya manusia, mungkin ada saja campuran-campuran dari yang tidak halal. Apakah ketika dia menjual tidak jujur, dia tidak sebutkan aib-aib barangnya, akhirnya mendapatkan untung yang lumayan. Kalau seandainya dia sebutkan aib-aibnya, mungkin orang akan menawar agak murah, tapi karena aibnya tidak dia sebutkan, harganya lumayan mahal, maka uangnya bercampur, tidak murni halal. Atau dia seorang pegawai yang jam masuk dan jam pulangnya sudah ditentukan, masuknya jam 7 atau masuknya jam 8, pulangnya jam 4 sore, dan dari jam itu baru digaji sekian, tapi ternyata dia korupsi waktu. Dia masuk tidak pada waktunya dan dia pulang tidak pada waktunya, walaupun hanya beda beberapa menit, dia mengambil gaji full dan itu dia mengambil yang bukan haknya. Bercampur ya. Dan kita sulit untuk bisa murni harta kita itu betul-betul halal. Jadi selalu ada campurannya, maka keluarkan bagiannya, keluarkan harta itu untuk sedekah, keluarkan untuk zakat kalau sudah sampai nisabnya. Tujuannya untuk membersihkan harta itu. Yang tadi masih ada campur-campurnya, dengan kita sedekah, dengan kita zakat, itu harta kita jadi bersih. Kalau hartanya bersih, Masya Allah, hidupnya jadi berkah, keluarganya juga mendapatkan banyak keberkahan, doa-doanya mudah dikabulkan, amal-amalnya mudah diterima. Tapi kalau hartanya haram atau masih banyak campurannya, ini bisa mempengaruhi kehidupan kita, bisa mempengaruhi keluarga kita, bahkan bisa mempengaruhi doa-doa yang kita panjatkan. Doa-doa yang kita panjatkan dari orang-orang yang makan harta yang haram sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, ya, sifatnya itu as'asa akbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram atau wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Seorang laki-laki yang lama perjalanannya, dia berdebu rambutnya, pakaiannya berdebu, atau dia orang yang sangat lusuh karena sangat jauh perjalanan, apalagi di zaman dahulu berjalan di terik matahari atau berjalan di padang pasir, banyak terkena paparan sinar maupun terkena debu. Lalu dia sangat butuh pertolongan Allah. Dia menengadahkan tangannya ke langit, kemudian dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, minta pertolongan kepada Allah. Tapi kata Rasulullah, makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya juga haram, penghasilannya juga dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Gimana mungkin Allah akan menerima doa-doanya? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau mungkin ada doa-doa kita yang
belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita evaluasi. Jangan-jangan ada dari harta kita yang masih bercampur, maka butuh untuk dibersihkan. Termasuk zakat itu untuk membersihkan hati. Membersihkan hati dari apa? Dari kesombongan. Orang kalau sudah dikasih kelebihan oleh Allah, di antaranya kelebihan berupa harta, lalu dia tidak infakkan, dia tidak zakat, dia tidak sedekah, itu berpotensi untuk membuat hatinya menjadi sombong, membuat hatinya merasa ujub dan cenderung merendahkan orang lain. Kalau dia gemar memberi sedekah, dia gemar membayar zakat, ini menunjukkan kalau di dalam hatinya itu ada perasaan kasihan, dalam hatinya itu ada perasaan empati kepada orang lain, sehingga bisa menekan dirinya tidak kebablasan, ya, tidak terlalu sombong atau tidak sombong sama sekali atau tidak ujub. Tapi kalau orang yang jarang bantu orang lain, jarang mengeluarkan zakat, jarang mengeluarkan sedekah, lalu dia terus dikasih kelebihan oleh Allah, terus dikasih harta oleh Allah, hartanya semakin banyak, semakin menumpuk, itu cenderung membuat orang itu sombong dan bisa arogan. Orang itu tidak mau peduli dengan orang lain, karena dia merasa apa saja yang dia inginkan bisa tercapai. Dia bisa beli ini, bisa beli itu, bahkan dia bisa beli orang lain. Dia pengen ini, dia bisa suruh orang untuk ini dan itu. Ini ya yang menyebabkan orang itu hatinya melampaui batas kalau tidak dibersihkan dengan zakat. Baik, Allah Subhanahu wa taala menamakan zakat, ya, menamakan dengan kalimat zakat karena membersihkan harta ataupun membersihkan hati. Nah, kalimat tazkiyah itu sama dengan kalimat zakat, yaitu mensucikan atau membersihkan. Selanjutnya, mengambil manfaat dari kitab-kitab yang membahas masalah ini yang merupakan buah karya para ulama terdahulu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan banyak di antara buku-buku itu yang memuat hadis-hadis lemah bahkan palsu. Nah, ini kita masih membahas muqaddimah, dan beliau pengarang buku ini hafizahullah menyebutkan alasannya karena kalau kita mengambil pembahasan dari buku-buku para ulama yang terdahulu itu tidak mudah. Contoh, kita mencari dari buku-bukunya Imam Ibnul Qayyim, atau kita mencari dari buku-bukunya Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, mungkin di sana banyak hadis-hadis yang palsu atau hadis-hadis yang lemah. Maka perlu dikumpulkan satu buku yang ringkas, satu buku yang lumayan tipis yang membahas tentang tazkiyatun nufus, ya. Atau buku-buku para ulama itu juga biasanya jilidnya itu banyak dan tebal-tebal. Jadi kita pengen tazkiyatun nafas harus baca buku yang ada 3 jilid misalkan. Ini kan mungkin tidak mudah, ya, tidak mudah bagi orang yang mungkin tidak terbiasa membaca. Untuk mendapatkan materi-materi tentang tazkiyatun nafas harus baca buku-buku yang tebal-tebal. Belum lagi di sana hadis-hadis yang bercampur, ada hadis yang palsu, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang sahih, dan kita tidak punya referensi untuk bisa menilai hadis-hadis itu, sulit untuk kita membedakan. Oleh karena itu, di sini beliau mengumpulkan tazkiyatun nafas dalam bukunya ini. Baik. Untuk itu, alhamdulillah, di dalam menyusun buku kecil ini kami berusaha mengumpulkan hanya hadis-hadis sahih tentang topik-topik pembersihan jiwa. Kami menukil dari para ulama yang sudah ahli dalam bidang ini. Mereka adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dan Imam Al-Ghazali. Kami berharap semoga buku kecil ini bisa memberi manfaat bagi penyusun, penerbit, dan pembaca, khususnya pada hari di mana harta dan anak tidak lagi bermanfaat kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat. Milik Allah lah segala puji dan anugerah. Dia pelindung kita dan kepadanya lah kita akan kembali. Dr. Ahmad Farid hafizahullahu taala.
Baik, ini muqaddimah, pendahuluan yang disampaikan oleh pengarang buku ini tentang Tazkiyatun Nafs, dan kita usahakan memiliki buku ini ya. Bukunya tipis ya, bentuknya seperti ini ya. Silakan bisa dicari. Ini sangat bermanfaat ya, karena kita pengen membersihkan jiwa kita, kita juga pengen membersihkan jiwa keluarga kita, atau kita punya teman bisa kita kasih hadiah buku-buku semacam ini. Siapa tahu dengan itu bisa memberi dampak kebaikan bagi orang banyak ya. Allahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tazkiyatun nafs ya. Kita ini masih membahas muqaddimah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sambil menunggu waktu syuruk, kita cukupkan sampai di sini dan kita buka tanya jawab. Siapa tahu ada yang ditanyakan, kami persilakan. Nggih. Mohon maaf, yang kedua tadi, akhirnya orang yang dikasih sedekah itu akhirnya kebiasaan dia suka minta kepada orang yang suka beri kepada dia, gitu ya. Baik. Yang pertama, apakah tazkiyatun nafs itu selain Al-Quran, misalkan dengan zikir-zikir? Betul ya, semua kebaikan itu adalah tazkiyatun nufus. Kebaikan apapun, baik kebaikan, maksudnya kebaikan itu ibadah ya, kebaikan itu ibadah, apakah berupa perkataan, berupa perbuatan, ibadah yang ada dalam hati, semua ibadah, semua amal soleh itu adalah punya fungsi untuk tazkiyatun nufus ya. Namun kadangkala kadarnya saja yang berbeda-beda. Ada amalan yang kadarnya sangat besar untuk membersihkan jiwa, ada amalannya yang kadarnya tidak terlalu besar untuk membersihkan jiwa. Apalagi memang jiwanya sudah sangat kotor, jiwanya sudah ternoda ya oleh kotoran-kotoran dosa dan perilaku maksiat, maka butuh amalan-amalan yang besar untuk membersihkan jiwa tersebut. Termasuk zikir-zikir, wirid-wirid itu juga untuk membersihkan jiwa. Di antara nutrisi ya untuk mensucikan jiwa adalah zikir-zikir itu. Jadi zikir-zikir ini adalah nutrisi yang sangat baik bagi jiwa kita. Jadi setelah orang itu membersihkan jiwanya, dia harus isi jiwa itu dengan nutrisi-nutrisi yang baik. Misalkan jiwanya sudah terpapar racun, maka dia segera usir racun itu, dia segera keluarkan racun itu dari tubuhnya. Setelah racun itu keluar, maka dia isi dengan nutrisi yang baik-baik supaya segera pulih, supaya kekebalan tubuhnya bertambah kuat sehingga tidak mudah terkena racun ya. Jadi kita butuh zikir-zikir seperti itu untuk menjadi nutrisi bagi hati kita. Dan nanti ada juga pembahasan selanjutnya, yaitu diantara nutrisi bagi hati, diantaranya adalah zikir, doa, ya, membaca Al-Quran, istighfar, ya, ini termasuk nutrisi-nutrisi bagi hati. Jadi zikir itu sangat baik untuk tazkiyatun nafs. Termasuk Al-Quran itu juga zikir ya. Al-Quran ini adalah zikir yang paling baik adalah Al-Quran. Allah sampai menamakan Al-Quran dengan zikir. Jadi salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikri. Nama Al-Quran itu ada banyak ya. Ada namanya Alkitab, namanya Al-Quran yang sering kita kenal. Al-Quran juga namanya Al-Furqan, yaitu pembeda. Al-Quran juga namanya At-Tanzil, karena Al-Quran diturunkan. Dan salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikir. Al-Quran itu zikir. Kita bisa berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran ya. Kata Allah, inna
nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang telah menurunkan az-zikr ini, yaitu Al-Qur'an, dan kamilah yang menjaganya. Baik, adapun yang kedua, kita bersedekah kepada orang lain, kemudian orang itu akhirnya terbiasa mengharapkan, tidak mau bekerja, dia mengandalkan sedekah dari orang lain tersebut. Nah, ini ada dua hal yang berbeda sebetulnya. Jadi kita hanya diwajibkan atau kita hanya dianjurkan untuk memberi sedekah, ya. Kita tidak dibebani untuk apakah nanti orang itu jadi sering meminta-minta atau jadi orang itu mengandalkan kita. Kita tidak dibebankan untuk mengurusi itu. Jadi kita hanya dibebankan kalau engkau punya kelebihan harta, silakan keluarkan. Nanti apakah dia jadi suka minta-minta atau tidak, itu urusan lain. Jadi urusan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita kalau ada kelebihan kita kasih, ya. Jadi jangan sampai kita beralasan kalau saya suka kasih, saya suka sedekah, nanti orang itu rajin minta-minta. Mendingan saya nggak usah kasih. Oh, ini jadi alasan gitu ya. Contohnya gitu ya. Jadi kita kasih saja, ya. Bahkan terkadang mungkin sedekah itu salah sasaran. Harusnya sedekahnya kepada orang miskin, ternyata ini orang yang pura-pura miskin. Ya, mungkin ada orang yang pura-pura miskin, ya. Harusnya bantuan itu untuk kaum fakir miskin, tapi dia pura-pura miskin. Ya, depan rumahnya tulis penerima bantuan, ya. Padahal dia orang mampu. Ya, salah sasaran misalkan contoh, kita tetap dapat pahalanya, ya, walaupun kepada orang yang salah. Rasulullah pernah menceritakan ada orang yang bersedekah kepada orang kaya, kemudian besok malamnya dia bersedekah ternyata kepada pencuri, besok malamnya lagi ternyata dia bersedekah kepada pezina. Lalu dalam mimpinya dia didatangi oleh sosok atau disebutkan oleh malaikat yang menyebutkan bahwa semua sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun sedekah kepada orang kaya bisa jadi itu memotivasi orang kaya supaya rajin sedekah. Ya. Kemudian sedekah kepada pezina, ya itu supaya dia tidak berzina di saat itu, karena dia sudah dapat penghasilan di saat itu, dia tidak menjual dirinya. Atau kepada pencuri bisa menahan dirinya untuk tidak mencuri pada malam itu atau pada hari itu karena dia sudah dapat harta gitu. Jadi semua ada manfaatnya. Nah, adapun perilaku yang suka minta-minta ini harus kita luruskan, karena minta-minta itu di dalam agama kita juga dilarang, ya. Minta-minta itu tidak boleh. Hukum asal minta-minta adalah haram. Ya, bahkan banyak sekali ancaman-ancamannya. Di antaranya nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan dengan tidak memiliki wajah yang utuh ataupun wajahnya akan meleleh atau bercair, atau disebutkan dia dibangkitkan dalam kondisi dia menggaruk-garuk wajahnya dengan kuku yang dilengkapi dengan tembaga ataupun semacam besi, lalu dia gunakan untuk merobek-robek wajahnya. Ini balasan bagi orang-orang yang suka minta-minta, karena dia telah menghilangkan rasa malunya itu. Maka pada hari kiamat disiksa dengan siksaan yang sama, yaitu dia merobek wajahnya. Nah, dengan ancaman-ancaman seperti ini, minta-minta itu hukumnya haram, kecuali memang ada beberapa perkara yang dibolehkan orang itu minta-minta, ya. Sekurang-kurangnya disebutkan ada 3 pengecualian. Yang pertama, orang miskin yang betul-betul miskin dan disaksikan oleh sebagian tetangganya telah bersaksi kalau orang ini betul-betul miskin, tidak punya apa-apa, mungkin dia kadang makan kadang tidak, atau dia tidak punya penghasilan yang cukup untuk memberi makan anggota keluarganya. Kita garis bawahi untuk kebutuhan pokok, ya, bukan untuk
kebutuhan-kebutuhan pelengkap, ya, kebutuhan pokok itu ya beras, ya, air seperti itu ya, atau hal-hal yang pokok. Kalau dia tidak punya, bagi orang fakir ini dia boleh minta-minta hanya untuk menutupi kebutuhan pokoknya itu. Karena mungkin ada orang yang dia bekerja, punya penghasilan, tapi tidak cukup untuk keluarganya. Gajinya 1 bulan 1 juta, anaknya ada 10, istrinya ada 3. Anaknya ada 10, istrinya ada 3. Gajinya 1 bulan 1 juta. Nah ini nggak cukup untuk kebutuhan mereka. Ya. Kalau tahu begitu ngapain nikah lagi gitu ya? Ya contoh seandainya terjadi seperti itu ya, maka dia dikatakan orang miskin dan betul-betul membutuhkan. Dan sebetulnya dalam agama kita harus punya kepekaan ya. Sebelum orang itu minta, kita sudah harus kasih gitu. Jadi harus punya kepekaan yang lebih ya. Syukur-syukur sebelum saudara kita itu minta, kita sudah kasih supaya dia tidak lebih dulu minta. Ya. Kenapa dia minta? Mungkin kita lambat kasihnya ya. Jadi kenapa terlalu lambat ngasihnya, akhirnya dia keburu minta duluan. Dan ini lagi terdesak ini misalkan. Artinya kadang-kala kita itu berterima kasih kepada orang-orang fakir ya. Kita bahkan lebih butuh kepada orang-orang miskin daripada kebutuhan orang-orang miskin kepada kita misalkan. Karena kalau kita memberi kepada orang miskin, kita mendapatkan keutamaan, 2 keutamaan sekaligus, keutamaan dunia dan keutamaan akhirat. Pahalanya kita dapatkan, kebahagiaan dunia juga kita dapatkan. Orang kalau rajin kasih kepada orang lain, hatinya akan plong, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Termasuk tadi yang kita sebutkan, hartanya akan disucikan, jiwanya pun akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dia juga mendapat kebahagiaan di akhirat. Jadi kadang-kala orang yang suka kasih sedekah lebih bahagia daripada orang yang menerima sedekah itu. Ya Pak ya. Nah ini kita juga lebih butuh kepada orang fakir daripada orang fakir butuh kepada orang kaya. Kemudian orang yang boleh minta-minta, misalkan hartanya habis sama sekali, tidak tersisa, dia boleh minta-minta sampai ada sesuatu yang menopang hidupnya. Ya. Mungkin dia terkena banjir, terkena bencana, hartanya habis sama sekali, boleh dia minta sebatas untuk bisa menopang hidupnya. Mungkin dia minta harta sebanyak untuk bisa bikin rumah, untuk bisa bertahan hidup 1 tahun atau bertahan hidup 1 bulan supaya bisa kembali berkembang lagi kehidupannya. Boleh seperti itu. Dan yang ketiga, orang yang menanggung hutang orang lain. Kalau ada saudaranya meninggal dunia atau saudara sesama muslim meninggal dunia, kemudian dia memiliki hutang, maka kewajiban kita bersama untuk menanggung hutang saudara kita itu. Nah, boleh kita cari donasi, kita minta ke sini untuk melunasi hutang saudara kita itu. Ya. Dan itu bisa diterapkan di masjid misalkan, ya. Ketika ada jamaahnya yang meninggal, ternyata jamaah kita itu punya hutang, masjid bisa menggalangkan dana untuk melunasi hutang saudara kita itu. Jadi fungsi masjid bukan hanya untuk ibadah yang sifatnya ibadah ibadah antara Allah dan antara kita dengan Allah saja, tapi antara sesama manusia juga kita perlu terapkan di dalam masyarakat. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada lagi? Nggih. Mohon maaf, kurang biasa apa Pak? Mengucapkan hutang. Baik. Nah, kita tahu kalau dia nggak mau bayar ya. Sebetulnya dia minta, cuma bahasanya dia ngutang. Nah, ini dosa bagi orang yang seperti itu, dosa. Siapa yang dia mau minjam dengan niat tidak mau bayar, mendingan dia minta sekalian ya. Kalau dia minta sekalian lebih baik ya, daripada dia
berhutang tapi dengan niat tidak mau bayar. Nah, ini termasuk dosa besar. Ya. Baik. Kalau kita tahu dia memang tidak mau bayar, ini kembali kepada kita. Ya. Kita mau kasih pinjam silakan, kita tidak mau kasih juga silakan. Ya. Kalau kita mau kasih dan kita tahu kalau dia itu memang kebiasaannya tidak mau bayar, ya kita begitu memberi itu ya niatnya apa? Ya ini saya kasih aja ya, bukan pinjam lagi nih. Daripada nanti kecewa, begitu dia pinjam dan kita tahu dia itu tidak mau kembalikan, kita kasih dengan niat sekalian dikasih. Ya. Atau bisa kita niat, kalau nanti dikembalikan saya akan ambil kembali, berarti pinjaman. Kalau nanti tidak dikembalikan berarti sudah jadi milik dia gitu. Boleh seperti itu ya. Jadi dia kasih dengan niat pinjam, dia kasih pinjam, kemudian kalau tidak dikembalikan dia sudah ikhlaskan. Nah, jadi masalah utang piutang, pinjam meminjam ini masalah yang sensitif yang kita harus hati-hati ya. Kadangkala lebih enak di depan daripada nanti sulit di belakang ya. Lebih sulit di depan daripada sulit di belakang gitu ya, mohon maaf. Sulit di depan itu contohnya apa? Ketika saudara kita datang meminjam, walaupun kita punya uang, kita nggak mau kasih gara-gara kita tahu kalau dia itu tidak amanah gitu ya. Nah, nggak enaknya biasanya akan menimbulkan kerenggangan atau ya tidak baik antara kita dengan saudara itu. Tapi di kemudian hari menjadi aman, mungkin bertahan 1-2 hari, nanti baik lagi gitu ya. Tapi kalau begitu kita kasih pinjam, padahal kita tahu dia tidak amanah, nanti kita sudah tagih, dia tidak mau kasih. Nah itu biasanya panjang, urusannya panjang gitu ya, nggak selesai-selesai. Apalagi yang dia kasih pinjam itu cukup banyak, dia tagih seperti dia yang mau ngutang. Jadi dia mohon-mohon, padahal dia yang punya uang, dia tagih seperti orang yang sedang mau utang. Dan itu banyak seperti itu ya. Orang yang menagih uangnya justru seperti dia yang dia yang melas gitu ya. Allah Ustaz. Giliran punya uang tidak dia bayar, tapi dia gunakan untuk jalan-jalan, dia gunakan untuk kesenangan dia, foto sana sini ya. Pasang di status, tapi utangnya tidak dibayar-bayar. Ketika ditagih katanya belum ada. Tapi kita jangan suudzon dulu ya. Siapa tahu itu dia ditraktir ya. Dia diajak, dia dibayarin ya. Kita husnudzon saja. Allah a'lam bishawab. Baik, barangkali cukup sekian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.